3, 2, 1, 0. Shalom adik-adik. Wow, adik-adik gak kerasa ya, sekarang kita udah ada di penghujung tahun 2023 loh. Yuk, sebelum mulai ibadah kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik lagi buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah berdoa katakan amin. Yuk adik-adik, hari ini kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Yang mau bilang yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Ikutin gerakan kakak, oke? Kita harus gerakin semua badan kita. Siap-siap ya. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Bagaikan berlalu, mentarikan bersinar, masih ada Tuhan. Kita ulang lagi. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Bagaikan berlalu, mentarikan bersinar, masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan. Namanya besar, ku tinggikan. Namanya Yesus, ku tinggikan. Namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami melewati badai. Kita mau ulang dari awal ya. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Bagaikan berlalu, mentarikan bersinar, masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Apapun masalah, apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap bertahan. Bagaikan berlalu, mentarikan bersinar, masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan. Namanya besar, ku tinggikan. Namanya Yesus, ku tinggikan. Namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami. Ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan. Namanya besar, ku tinggikan. Namanya Yesus, ku tinggikan. Namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami. Ku tinggikan adik-adik sendiri. Namanya Yesus, ku tinggikan. Namanya besar, ku tinggikan. Namanya Yesus, ku tinggikan. Namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami. Lagi. Ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan. Namanya besar, ku tinggikan. Namanya Yesus, ku tinggikan. Namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami. Ini cara kami, Ini cara kami. ini cara kami melewati badai. Kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Good job adik-adik. Tadi kita udah kasih yang terbaik buat Tuhan. Sekarang saatnya kita buat sembah Tuhan. Yuk kita angkat tangan kita. Kita tutup mata kita. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Kita mau kalau Tuhan Yesus itu selalu ada di dalam diri kita adik-adik. Tuhan itu gak pernah ninggalin kita. Kita nyanyiin lagu ini bareng-bareng ya. Lord, you're more than anything. You're more
more than gold. You're more than gold. More than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go. Never ever let you go. Kita lebih sungguh-sungguh lagi bawain lagu ini. You're more than anything. You're more than gold. More than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go. Never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Yuk angkat tangan kalian, kita nyanyiin lagunya dari awal adik-adik. Lord, you're more than anything. You're more than gold. You're more than gold. More than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go. Never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Yuk lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan adik-adik. Kita gak pernah pengen Tuhan tinggalin hidup kita adik-adik. Kita mau lebih percaya lagi sama Tuhan adik-adik. Yuk kita mau sembah Tuhan. Haleluya. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go. Kau hadir Never let you go. Haleluya. Yuk lebih sungguh-sungguh lagi bilang adik-adik. Lebih sungguh-sungguh lagi sembah Tuhan. Haleluya. Kau Bapa yang baik. Hanya Engkau Tuhan, tiada yang lain. Terima kasih. Yuk adik-adik sambil angkat tanganmu, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Kita nyanyiin lagu ini. Higher than the heaven. Your mercy is deeper, Kamu dengar suara kamu. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go. I will never let you go. Never ever let you go. I will
let you go. Never ever let you go. Yuk kita lipat tangannya adik-adik, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Hari yang baik yang Tuhan kasih Tuhan. Tuhan, Kau sebentar kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan yang buat apa yang kami dengar agar kami dapat mengerti Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai, Shalom, welcome to Peace Bakery. Kakak excited banget kalian mau mampir ke sini. Dan kakak yakin kalian pasti suka datang ke sini karena di tempat ini kita menyajikan pembelajaran yang berguna dalam kehidupan keseharian kita. Khususnya tentang damai atau peace. Dan khususnya hari ini kita mau bahas tentang bagaimana sih damai dengan sesama, dengan saudara, ataupun dengan teman-teman kalian. Kita dengerin dulu yuk cerita Alkitabnya. Tokoh yang mau kita bahas hari ini adalah Abram. Abram sedang melakukan perjalanan dari Mesir ke tanah Negeb. Ia pergi bersama istrinya dan keponakannya, Lot. Adapun Abram membawa seluruh ternaknya dan seluruh harta bendanya, emas dan perak yang begitu banyak. Perjalanan yang mereka lakukan jauh dan cukup sulit karena harus melalui padang gurun yang kering. Hanya ada sedikit makanan dan air di sana. Akhirnya setelah berhari-hari mereka sampai di suatu daerah bernama Betel dan mereka membangun kemah di sana. Pada saat itu tidak hanya Abram yang punya hewan ternak, tapi Lot juga punya. Hewan ternak perlu diberi makan, harus digembalakan di padang rumput. Masalah muncul ketika akhirnya terjadi perkelahian antara gembala Abram dan gembalanya Lot. Mereka berebut padang rumput di sana. Daerah ini milik Abram, pergi gembalakan ternak kalian di tempat lain, kata gembala dombanya Abram. Gembala domba Lot pun ngotot, bukan, ini daerahnya Lot, kalian aja yang pergi cari tempat lain. Abram akhirnya datang menghampiri Lot. Lot, kita harus bicarakan ini. Kayaknya ada kesalahpahaman antara gembalaku dan gembalamu. Jangan kiranya ada perkelahian di antara kita dan di antara gembala kita. Lot pun menjawab, bagaimana caranya? Para gembala dan ternak kami bisa bertahan jika kami hanya mendapatkan sisa-sisa dari gembala dan ternakmu. Abram mikirin solusinya. Gimana caranya agar hubungannya dengan Lot tetap baik? Abram gak mau ada ribut-ribut. Dia pengen damai dengan Lot. Akhirnya Abram memutuskan. Dia berkata kepada Lot, seluruh negeri ini terbuka untukmu Lot. Sebaiknya kita punya daerah kita masing-masing. Biar kamu yang pilih duluan Lot. Jika kamu ke kiri, maka aku akan ke kanan. Jika engkau pilih ke kanan, maka aku akan ke kiri. Lalu Lot melihat ke arah timur, ke lembah Yordan. Di sana lebih subur dan banyak air. Maka Lot memilih ke sana dan akhirnya berpisah dengan Abram. Abram baik banget ya. Dia bisa menjadi teladan buat kita. Kita bisa belajar dari Abram dengan bagaimana dia mau mengalah kepada Lot. Abram itu lebih tua dari Lot. Lot juga sebenarnya berhutang budi kepada Abram. Karena semua harta termasuk ternak yang Lot miliki itu dia dapatkan dari Abram juga. Tapi Abram gak hitungan. Abram pilih selesaikan masalahnya dengan Lot secara baik-baik. Bahkan Abram membiarkan Lot untuk memilih lebih dulu daerah mana yang mau ia tempati. Kalau kakak pikir, berarti benar-benar tuh Abram itu murni tujuannya mau damai. Gak mau ada keributan lagi sama Lot. Kalau misalnya Abram yang tentuin duluan, mungkin gak akan beres-beres masalahnya dengan Lot. Lot pasti tetap pikir, wah aku dikasih sisa lagi. Dasar Abram memang jahat sama aku. Dan keributan itu pasti akan terus berlanjut. Namun Abram bertindak bijaksana dengan mengalah kepada Lot. Kita juga sama adik-adik. Ketika punya masalah dengan sesama, harus pilih cara damai. Kita bisa bicarakan masalah tersebut dengan baik-baik. Dan yang terpenting kita bisa memilih untuk mengalah. Mengalahnya gimana nih? Mengalah itu nggak harus selalu tentang hal-hal yang besar. Salah satu contoh sederhana mengalah adalah dengan meminta maaf. Mungkin kita pikir, loh kan dia yang salah. Harusnya dia yang minta maaf sama kita. Nah ini dia. Mau pilih damai atau mau dilanjutin terus nih ributnya? Abram juga sebenarnya lebih berhak atas daerah terbaik. Tapi dia duluan loh yang samperin Lot untuk berdamai dan suruh Lot untuk pilih duluan.
Hal meminta maaf duluan terdengar sangat sederhana, tapi ini tuh seringkali sangat sulit untuk dilakukan. Kenapa? Karena kita pasti ngasih hitungan. Kita mengutamakan gengsi kita, ego kita. Tapi kalau kita murni tujuannya pengen damai, pengen hubungan kita baik-baik dengan sesama, hal ini pasti lebih mudah untuk dilakukan. Toh, damai itu sebenarnya keuntungan buat kita juga kan? Kalau kita hidup damai, dengan semua orang pasti lebih enak. Kita punya lingkungan yang positif, hubungan dengan sesama baik, dan kita bisa saling membangun. Sekarang kita coba belajar dari sisi yang lain ya. Adik-adik, coba bulan ini sekarang bulan apa sih? Betul, bulan Desember. Terus biasanya bulan Desember kita merayakan kelahiran siapa? Ayo. Kelahiran Tuhan Yesus atau seringkali kita sebut hari Natal. Pertanyaan selanjutnya, tahu nggak Tuhan Yesus itu punya sebutan Raja ... Raja apa yo? Raja Damai. Kenapa sih Yesus disebut Raja Damai? Kisahnya mirip sama Abram dan Lot tadi, tapi kali ini hubungannya antara Tuhan dan manusia. Manusia udah diberkati banget sama Tuhan, tapi manusia malah tidak taat sama Tuhan dan jatuh ke dalam dosa. Karena kasih-Nya yang begitu besar, Tuhan memilih mengalah dengan rela memberikan anaknya Yesus Kristus sebagai Mesias yang datang untuk membawa damai antara manusia dan Tuhan melalui penebusan dosa. Pada saat itu Tuhan gak hitungan loh, gak pikir, loh kok kan manusianya yang salah. Enggak ya, Tuhan murni sayang kita dan ingin ada perdamaian. Tuhan juga gak ungkit-ungkit kesalahan manusia. Sebaliknya Tuhan selalu menolong kita semua. Jadi kalau gitu udah jelas ya. Kalau udah damai sama sesama, gak usah dibahas lagi masalah yang udah lalu. Bahkan kalau orang tersebut butuh pertolongan, kita bantu. Perlu sesuatu, kita bisa beri. Dengan begitu kita benar-benar menjadikan Yesus sebagai teladan dalam hidup kita. Kisah hari ini tentang Abram dan pengorbanan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa mengalah itu bukan artinya lemah, tapi justru kuat. Kuat dalam berbesar hati dalam meminta maaf dan memaafkan. Mengalah bukan artinya kalah, tetapi menang. Menang karena menjadi bijaksana dengan bermurah hati, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Firman Tuhan hari ini sampai di sini adik-adik. Salam damai dari Peace Bakery. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini melalui kisah Abram yang mau mengalah kepada Lot. Melalui kisah juga Tuhan Yesus sebagai Raja Damai yang mau rela menebus dosa kita semua. Kami mau belajar jadi pribadi yang makin serupa dengan Tuhan Yesus, yang penuh kasih dan yang mau mengalah. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Yes, sudah selesai. Oke, aku udah bikinin kue buat Kesha. Aku mau minta maaf sama dia. Semoga dia mau ya maafin aku. Oke. Salah. Oke. Hap. Hap. Selesai.
Kesya, maafin aku ya. Aku udah buatin kue buat kamu. Ya Milka, aku juga minta maaf ya. Ayo dibuka. Yuk kita makan kuenya bareng-bareng. Ayo. Shalom parents, salah satu tradisi Natal favorit keluarga adalah menghadirkan suasana Natal di rumah-rumah. Orang tua dan anak sibuk menghias pohon Natal dan membungkus hadiah untuk saling bertukar pada saat hari Natal tiba. Setiap Natal, keluarga di seluruh dunia membaca kisah kelahiran Kristus yang terdapat di dalam Injil Lukas. Hal ini adalah kebiasaan yang baik, namun penting bagi kita untuk membantu anak-anak kita memahami latar belakang peristiwa di dalam Injil Lukas tersebut. Kisah Natal selengkapnya dimulai ribuan tahun sebelumnya di Taman Eden dengan godaan dan kejatuhan dua manusia pertama. Di dalam Kejadian 2 ayat 16-17, Allah memberikan satu perintah kepada Adam. Setiap pohon di taman ini bolehlah kamu makan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kamu makan. Sebab pada hari kamu memakannya, kamu pasti akan mati. Kita segera mengetahui bahwa Adam dan Hawa tertipu oleh ular memakan buah terlarang, dan Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden. Meskipun Adam dan Hawa tidak mati seketika, Allah memberitahu mereka bahwa degradasi fisik dan kematian kini telah menjadi bagian di dalam pengalaman kehidupan manusia. Dengan tidak mentaati Tuhan, Adam dan Hawa membawa dosa ke dalam dunia kita. Dan sebagai hasilnya, sifat dosa atau kecenderungan terhadap kejahatan diteruskan ke seluruh umat manusia. Setiap manusia mulai dari Adam hingga kita semua akhirnya hidup mengikuti kehendaknya sendiri, bukan kehendak Tuhan. Apakah anak-anak parents menyadari bahwa mereka juga memiliki sifat berdosa? Bahwa mereka mempunyai kecenderungan melakukan segala yang jahat? Mungkin sekali anak-anak atau mungkin juga orang dewasa menganggap dosa dan kejahatan sebagai istilah yang menggambarkan seseorang yang mungkin sebagai Hitler atau pengedar narkoba atau orang yang merampok bank. Anak-anak perlu dibantu agar menyadari bahwa sifat dosa pribadi mereka tidak diukur berdasarkan kejahatan yang mereka lihat di televisi atau mungkin di buku sejarah, namun berdasarkan kebaikan sempurna dari Sang Pencipta. Tidak ada seorang pun di antara kita yang dapat menandingi kebenarannya. Tuhan mendefinisikan dosa sebagai keegoisan, kemarahan, ketidakbenaran, dan sebagainya. Dosa-dosa kecil yang seperti ini tidak sesuai dengan kemuliaan dan kehadiran Tuhan. Sama juga dengan dosa-dosa yang kita sebut dosa-dosa yang besar, yaitu seperti pembunuhan, perampokan, atau perzinahan. Ketika kita memilih untuk berbuat dosa, yaitu ketika kita memilih jalan kita sendiri dan bukan jalannya Tuhan, sebenarnya kita sedang menghadapi konsekuensi yang sama seperti Adam dan Hawa, tidak peduli dosa kecil atau dosa yang besar. Konsekuensinya yaitu kematian jasmani dan kematian rohani serta keterpisahan yang kekal dengan Allah Bapa di surga. Tugas kita sebagai orang tua adalah membantu anak-anak kita mengenali kebenaran yang sederhana yang tertulis di dalam Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ketika anak-anak parents mulai menyadari sifat dosa mereka, bahwa mereka sendiri telah kehilangan kemuliaan Allah, ketika mereka tidak mentaati atau berbicara dengan tidak hormat atau tidak menyatakan kebenaran, maka kebutuhan akan kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus menjadi sangat jelas. Intinya adalah anak membutuhkan kasih karunia Tuhan Yesus. Parents, mari praktekkan beberapa hal yang sudah dibahas tadi untuk kita cek ulang. Apakah anak-anak sudah memahami arti Natal yang sesungguhnya? Minggu depan kita akan lanjutkan bagaimana memberikan pengertian yang benar mengenai arti Natal bagi orang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memakai Opa Niko memimpin kami menjadi pembawa damai. Kami berdoa bagi Indonesia. Damailah Indonesiaku, damailah juga Yerusalem. Tuhan Yesus, kami mau berdamai dengan orang-orang di sekitar kami. Jadikan kami anak-anak Bapa di sorga yang membawa damai, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mari siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan.
Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.